Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asul Hansaro dengan NIM 118707080 dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan materi tentang deret Taylor dan deret Maclaurin serta persamaan nonlinear. Yang pertama ada materi deret Taylor dan deret Maclaurin. Jadi, deret Maclaurin adalah deret penaksiran polinom derajat tak hingga. Nah, dapat dilihat rumusnya sama dengan fx sama dengan f0 plus f aksen 0 x plus f double aksen 0 kali x kuadrat per faktorial dari 2 ditambah seterusnya hingga ke f turunan ke n dari 0 dikali x pangkat n per n faktorial. Nah, deret Maclaurin ini bersifat tak hingga, sehingga hasil dari deret ini akan sama dengan nilai fungsi sebenarnya dan bukan merupakan penaksiran lagi. Nah, dari deret ini itu tak hingga ya. Jadi ketika dijumlahkan dari f0 hingga tak hingga di sini, itu hasilnya akan sama dengan hasil fx-nya. Nah, deret Maclaurin ini dimulai dari f0 hingga tak hingga. Kemudian ada deret Taylor. Deret Taylor itu hampir sama dengan deret Maclaurin. Untuk perbedaannya nanti kalian akan mengetahui setelah melihat video ini. Jadi, ketika deret Maclaurin itu perkiraan x0-nya sama dengan 0. Nah, pada deret Taylor, x0-nya itu bisa dimulai dari berapapun. Jadi, x0-nya tidak harus sama dengan x0 sama dengan 0, tetapi x0 sama dengan x. X-nya itu bisa berapapun. Nah, untuk rumusnya seperti ini, hampir sama dengan deret Maclaurin. Hanya bedanya di sini ada x min x0. Kalau di Maclaurin itu tidak ada x min x sama dengan 0, tetapi dengan x saja. Nah, sama seperti dari Maclaurin, rumusnya juga tak hingga. Atau rumusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga f turunan ke n dari x0 dikali x min x0 di dalam kurung pangkat n per n faktorial. Rumusnya hampir sama. Terus juga, ada informasi kalau deret Maclaurin itu bentuknya tak hingga, tetapi ketika dipotong, misal dipotongnya di sini, maka akan membentuk deret Maclaurin akan disebut dengan deret Maclaurin terpotong orde 2 karena deretnya dipotong. Terus juga itu akan berefek terhadap hasilnya. Ketika dipotong di sini, maka di sini itu tidak ikut ke dalam persamaan lagi. Dan bagian yang dipotong tersebut error. Selain itu, deretnya juga pada hasilnya tidak akan sama dengan fx, tetapi hasilnya akan mendekati atau disebut juga hampiran. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal deret Maclaurin. Tentukan deret Maclaurin untuk sin x. Nah, deret Maclaurin dimulai dari x0 sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan sin x, dan turunan dari sin x yaitu cos x. Turunannya lagi yaitu min sin x, dan begitu pula seterusnya. Untuk hasilnya sama f0 sama dengan 0, f aksen 0 sama dengan 1, dan f double aksen 0 sama dengan 0, dan seterusnya hingga tak hingga. Kemudian kita substitusikan ke rumus fx-nya sama dengan sin x. Terus sin 0 cos 0 per 1 faktorial x, dan seterusnya. Kemudian sama dengan ini sin 0 sama dengan 0 ya, berarti sin 0 sama dengan 0 tetap 0, dan untuk seterusnya, sehingga dihasilkan persamaannya sin x sama dengan x min x pangkat 3 per 3 faktorial plus dan seterusnya hingga jawabannya sama dengan sin x. Jadi bentuk deret Taylor ini merupakan deret Taylor dari deret Maclaurin dari sin x.
di mana hasilnya akan mendekati sin X ketika dijumlahkan. Hasil di sini hingga tak hingga hasilnya akan sama dengan sin X. Kemudian ada contoh lagi berikutnya yaitu deret Taylor. Tentukan deret Taylor dari fx sama dengan ln X. Yang pertama kita seperti deret Maclaurin tadi, kita mencari fx-nya, f aksen x-nya, dan f double aksen x-nya, dan seterusnya hingga tak hingga. Di sini fx-nya sama dengan ln x, berarti ketika diinputkan ln 1 sama dengan 0, karena x-nya sama dengan 1 di sini yang kita masukkan tidak 0 lagi. X 0-nya sama dengan 1. Dan seterusnya hingga sampai ke n tentunya. Terus kita masukkan ke dalam rumus seperti ini, rumusnya seperti tadi. Nah, diinputkan fx 0-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Dan f aksen x-nya sama dengan 1 per x sama dengan 1. X min 1. Nah, terus hasilnya seperti ini. Jadi x min 1 min x min 1 kuadrat per 2 faktorial plus x min 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Ini salah ya tulisannya. Nah, ketika dijumlahkan hingga tak hingga bentuk seperti tersebut, polanya mengikuti pola dari deret Taylor, maka hasilnya akan sama dengan ln x. Nah, untuk deret Maclaurin dan deret Taylor tadi dapat kita ketahui apabila titik perkiraannya dekat dengan titik awal x0 sama dengan 0, maka kita menggunakan deret Maclaurin. Namun, apabila titik perkiraannya jauh dari titik awal x0 sama dengan 0, maka kita menggunakan deret Taylor, sehingga x0-nya tidak jauh dari titik perkiraan dan hasilnya akan lebih mendekati. Kemudian kita akan membahas persamaan nonlinear. Jadi di dalam persamaan nonlinear memiliki penyelesaian metode terbuka dan metode tertutup. Perbedaannya yaitu pada metode terbuka itu diperlukan tebakan awal, sehingga karena pada metode terbuka tidak memiliki range atau selang. Selain itu juga xn yang digunakan itu untuk menghitung xn plus 1. Dan hasilnya yang didapat dari metode terbuka itu bisa konvergen atau divergen. Maksudnya divergen itu tidak menemukan hasil akarnya, tidak ditemukan. Terus pada metode tertutup itu mencari akar rangenya yaitu A, B. Di range tertentu, yaitu rangenya A dan B. Jadi kalau metode tertutup itu perlu range. Perlu mencari range dulu untuk mencari akar-akarnya. Jadi menebak dulu. Kalau yang di terbuka menebak dulu. Ini rangenya sekian. Kalau yang di tertutup rangenya sekian. Tetapi kalau di terbuka kita mencari tebakan awal karena di situ tidak ada range, jadi kita main menebak-nebak. Terus metode tertutup juga dipastikan terdapat satu akar. Di dalam range tersebut pasti sudah terdapat akarnya. Karena di sini juga hasilnya selalu konvergen. Jadi disebut juga dengan metode konvergen. Jadi pada persamaan nonlinear, metode terbuka itu ada 3, yaitu iterasi sederhana, Newton-Raphson, sekant. Dan untuk metode tertutup ada tabel, biseksi, dan regulasi falsi. Jadi untuk teorema akar-akarnya dapat dilihat suatu range A dan B mempunyai akar apabila FA dan FB berlawanan tanda, atau FA dikali FB sama dengan kurang dari 0. Jadi misal kondisi pertama, misal FA dikali FB-nya kurang dari 0, maka FA-nya salah satu kan berarti kalau tidak FA berarti FB-nya salah satu minus karena kurang dari 0 kan hasilnya perkaliannya pasti salah satunya minus, sehingga dalam posisi itu akan terjadi perpotongan antara sumbu tersebut dengan sumbu X, kurva dengan sumbu X. Nah, posisi kedua, ini FA dan FB-nya lebih dari 0, berarti antara FA dan FB pasti itu positif semua.
karena tidak berpotongan dengan sumbu X. Jadi tidak memiliki akar. Nah, maksudnya akar itu dia harus berpotongan di sumbu X sehingga Y-nya sama dengan 0. Terus yang pertama ada metode tabel. Metode tabel juga disebut dengan pembagian area. Jadi di dalam kurva kita membentuk beberapa area di mana masing-masing kita mencari hasil Y-nya. Contohnya, misal fx sama dengan x plus f pangkat x. Rangenya, range berpotongannya antara min 1 dengan 0. Jadi di situ kita di analisis masing-masing membentuk 10 bagian. Nah, bagian pertama x-nya sama dengan min 1, kita substitusikan x-nya min 1 ke dalam persamaan. Hasilnya fx sama dengan min sekian, dan seterusnya hingga f-nya 0. Nah, ketika analisis tersebut, nilai yang paling mendekati 0 adalah min 0,6, karena nilainya min 0,05. Nah, nilai segini itu sudah paling mendekati 0 dibandingkan dengan 0,1, lebih kecil 0,5. Lebih besar peluangnya untuk mendekati 0. Jadi dari tabel tersebut, penyelesaian persamaan itu berada di antara min 0,6 dan 0,5 dengan nilai fx masing-masing min 0,05, 12 dan 0,1065. Didapatkan keputusan penyelesaiannya yaitu min 0,05 karena lebih mendekati. Terus di dalam menggunakan metode ini itu hanya sebagai taksiran saja, karena tadi kan nilainya kan tidak 0 kan, tapi mendekati dengan 0. Jadi pada posisi tersebut belum berpotongan dengan sumbu X. Jadi hasilnya sebagai taksiran saja. Terus kemudian ada metode regulasi falsi. Nah, metode regulasi falsi ini metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari titik batas range atau selang. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Dikenal juga dengan metode false position. Nah, seperti ini tabelnya dengan memanfaatkan kemiringan dari kurva tersebut. Rumusnya yaitu fb min fa per b min a sama dengan fb min 0 per b min x. Nah, dari persamaan tersebut didapatkan nilai x-nya sama dengan af a dikali fb min b dikali fa per fb min fa. Contoh soalnya seperti ini, masih dengan soal yang sama seperti tadi, yaitu rumus persamaannya yaitu fx sama dengan x pangkat x plus 1. Rangenya masih sama juga, 0 dan 1. Nah, didapatkan bahwa akar persamaan diperoleh di x sama dengan min 0,56741 dengan kesalahan min 0,000047. Sebenarnya ini dengan metode sebelumnya, yang metode tabel tadi masih sama ya caranya. Terus kemudian ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana yaitu metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Contohnya masih dengan soal yang sama, yaitu x min pangkat x sama dengan 0. Nah, caranya yaitu diubah dulu menjadi x sama dengan pangkat x atau gx sama dengan pangkat x. Gx tersebut yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Contohnya seperti ini. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, x-nya sama dengan x kuadrat min 3 per 2. Tebakan awalnya yaitu 4. Dengan hasil sama dengan 0,00001. Hasilnya yaitu divergen. Karena nilainya tidak kita temukan. Terus ada syarat konvergensi pada range I sama dengan S min H, S plus H, titik S-nya tetap. Jika ini dapat kita lihat ya aturannya. Jika G-nya sekian, maka iterasinya konvergen monoton. Jika Gx-nya sekian, maka iterasinya konvergen berosilasi. Dan ini ketentuannya sebagai syarat konvergensi.
Terus ada metode Newton-Raphson. Metode pendekatan ini menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 ditulis sebagai berikut. Jadi xn plus 1 sama dengan x min f xn per f aksen xn. Contoh soalnya sebagai berikut. Soalnya masih sama ya, karena ini untuk metode sistem persamaan nonlinear. Titiknya x0 sama dengan 0. Jawabannya sebagai berikut. Fx sama dengan x min e pangkat min x. Pertama kita cari. Jadi f aksen x-nya sama dengan turunan dari x sama dengan 1, turunan dari min e pangkat min x sama dengan e pangkat min x. F0-nya sama dengan min 1 dan f aksen x0-nya sama dengan 2. Dan x1 sama dengan 0,5. Setelah x1 didapatkan, kita substitusikan dan mendapat x2. Terus kemudian f aksen x2, ini salah ya, f aksen x2, kemudian x3-nya didapatkan. Suatu bilangan yang sangat kecil, sehingga akar persamaannya sama dengan 0,567143. Nah, iterasinya yaitu seperti ini. 0, 0, min 1, 2. Kita masukkan saja dari perhitungan yang tadi. Nah, ini hasilnya 0, x-nya terletak di x sama dengan 0,567143. Kelemahan dari metode ini yaitu tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak karena titik ini nilai fx aksennya sama dengan 0. Terus metode ini juga sulit, lama mendapatkan penyelesaian di titik pendekatannya. Terus bila titik pendekatan berada pada titik puncak akan mengakibatkan divergensi. Selanjutnya yaitu penyelesaian dari permasalahan tadi, yaitu jika pada titik puncak maka titik pendekatan harus digeser sedikit. Terus untuk menghindari titik-titik pendekatan yang jauh menggunakan metode Newton-Raphson didahului oleh metode tabel. Terus ada metode secant. Metode secant yaitu memerlukan perhitungan turunan dari metode Newton-Raphson. Terus juga tidak semua mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang rumit bentuknya. Turunan fungsinya dapat dihilangkan dengan menggantikannya dengan bentuk yang lain, yang sama. Metode ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson. Persamanya seperti ini. Ini garisnya, grafiknya, dan metode Raphson-nya yaitu x r plus 1 sama dengan xr min f dari xr per f aksen xr. Dan untuk jawabannya seperti ini. Contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinear, yaitu penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear. Terus juga contoh kasus penyelesaiannya yaitu pada perhitungan nilai konstanta pada matrik atau determinan. Terus juga pada penentuan titik potong fungsi nonlinear, yaitu pada materi ini. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.